Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Andi Darmawan bersama saya Andi Darmawan. Oke, kita lanjut dari video sebelumnya yang rotation matrix 2 dimensi. Dua dimensinya yang sebelumnya itu yang seputar eh, penurunan rumus persamaan untuk mencari posisi akhir sebuah objek setelah berotasi mengelilingi titik 0,0. Dan di sini kita akan masuk bagaimana cara menerapkannya menggunakan program atau bahasa pemrograman Python di video part 2 ini. Oke, di sini saya sudah mempersiapkan menggunakan Jupyter Notebook. Teman-teman bisa juga pakai IPython atau mungkin bisa juga langsung pakai punya Google Colab, Google Collaboration. Tapi di sini saya menggunakan Jupyter Notebook. Jupyter Notebook sendiri ini paket bawaan dari Anaconda. Jadi teman-teman bisa menginstal Anaconda. Terus bagaimana cara untuk persiapan menggunakan ini? Bagaimana cara melakukan programming dengan menggunakan bahasa Python? Nanti teman-teman bisa mencari di YouTube sendiri. Banyak youtuber yang memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan Python. Mungkin nanti saya akan juga memberikan link dari rekan saya sesama dosen dari departemen kami, dari Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Universitas Gadjah Mada. Nanti saya akan sertakan link yang tutorial yang dibawakan oleh rekan saya. Tapi untuk di sini kita akan fokus Python untuk fokus implementasi rotation matrix. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? Untuk kalau teman-teman menggunakan Anaconda itu otomatis sudah ada di situ semua library yang dibutuhkan. Tapi kalau teman-teman masih menggunakan Python saja atau Python yang bawaan nasib saya Python bukan paket dengan Anaconda, dan teman-teman butuh menginstal NumPy atau SciPy juga bisa untuk mendukung operasi-operasi perhitungan rotation matrix 2 dimensi ini. Dan ini nanti juga library yang sama juga akan dipakai untuk yang rotation matrix 3 dimensi. Tapi nanti di video yang akan datang. Nanti namanya kalau nggak salah rotation matrix 3 dimensi part 2. Tapi untuk part 2-nya yang rotation matrix 2 dimensi kita akan fokus di hanya rotation matrix yang untuk 2 dimensi. Bagaimana implementasinya? Di sini ada contoh. Teman-teman bisa lihat contoh ini. Ada contoh 1. Diketahui posisi awal PXY di koordinat 1,1 dengan theta atau sudut putar sebesar 30 derajat. Pertanyaannya, posisi akhirnya terus berapa? Ini persamaannya kita bisa menggunakan persamaan ini. Proses penurunannya ada di video sebelumnya. Di part 1, rotation matrix 2 dimensi part 1, linknya ada di deskripsi bawah. Ini listing programnya. Listing kode programnya, kita import NumPy XNP. Terus kita setting theta sama dengan 30,0. Jangan lupa teman-teman ditambah 0 untuk menyatakan bahwa jenis dari variabel ini adalah variabel float. Jika tidak ditambah 30.0 ini hanya tulis 30 saja, nanti bisa dianggap sebagai integer. Permasalahan di integer adalah integer tidak bisa mengolah bilangan floating point atau bilangan di belakang koma, sehingga nanti akibatnya langsung dibulatkan ke dalam bilangan bulat dan tak berkoma. Oleh karena itu kita menggunakan floating point. Di sini kita tulis x awal 1, y awal 1. Terus P kita menggunakan array untuk membentuk matriks. Matriksnya sini 2 kali 1 sesuai dengan rumus tadi. Nih rumusnya 2,xy. Kita butuh xy. Nah, xy ini dibentuk di sini. Oke. Kita buat sebagai P.
yaitu P awal. Kemudian kita print untuk lihat apakah benar. Ini teman-teman bisa lihat benar satu-satu. Terus kemudian kita print. Setelah kita print, kita ubah dulu tetanya ke radian. Karena teman-teman harus tahu pengolahan trigonometri di Python itu di standarnya menggunakan radian, bukan degree. Jadi dari nilai ini 30 yang kita masukkan adalah standar degree atau derajat. Ini derajat. Sehingga kita butuh diubah ke radian. Nah, ketika diubah ke radian ini, kita memanfaatkan persamaan nilai degree kita bagi 180, kemudian kita kali pi atau 3,14. Di sini library pi ada di bawaannya NumPy juga, sehingga saya gunakan np.py. Terus dari sini bisa kita lihat juga 30 itu theta dalam radiannya setelah di print sebesar kira-kira setengah atau 0,5 sekian. Terus kemudian kita baru buat variabel untuk menampung flotation matrixnya. Di sini ada np cos theta, min np sin theta, np sin theta, np cos theta, persis seperti yang ada di atas ini. Cara membuat matriksnya ini teman-teman bisa cari di Google, nanti linknya juga saya tampilkan di deskripsi untuk masalah pengelolaan matriks menggunakan NumPy. Nanti ada juga di deskripsi. Kemudian setelah itu kita bisa memunculkan hasil matriks rotasinya sebesar ini. Sebesar dengan isi elemen-elemennya seperti ini. Cos theta dari 0,866, terus sin tetanya setengah, min sin theta min setengah, dan seterusnya. Sehingga ini bisa sudah terisi di sini. Terus kemudian P2 adalah atau posisi akhirnya adalah hasil perkalian matriks antara rotasi dengan P. Kita menggunakan library dot yang berarti, atau titik dot yang berarti dia akan mengalihkan akan melakukan matrix multiplication atau perkalian matriks antara rotasi dengan P. Hasilnya tersimpan di P2. Teman-teman bisa lihat di print di P2 atau P aksen itu 0,366 posisi X-nya dan Y-nya adalah 1,36. Ini dari sini kita bisa lihat posisi akhirnya adalah X aksennya akan nanti berada di 0,366 dan Y aksennya di 1,366. Bagaimana teman-teman? Cukup gampang kan? Gampang lah, saya yakin sih teman-teman pintar. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana jika yang diketahui itu posisi akhir, tapi tidak tahu dia posisi awalnya seperti apa. Nah, ini kita ada contoh kedua, contoh berikutnya. Contoh kedua, ini diketahui posisi akhirnya 3,4. Dia sudah berputar sebesar min 15 derajat. Min 15 tandanya dia berlawanan dengan arah positif. Karena arah positif itu CCW, maka dia negatif adalah CW. Teman-teman yang lupa CCW itu apa? CCW adalah counter clockwise, CW adalah clockwise. Clockwise artinya searah jarum jam, counter itu artinya lawan. Sekali lagi ya, bukan counter HP. Kayak di Javu ya. Bukan counter HP, tapi counter artinya adalah lawan. Ya. Sehingga lawan dari lawan dari clockwise adalah berlawanan arah jarum jam. Dan ini negatif, itu adalah CW, dia searah jarum jam. Tandanya bisa dibayangkan dia berputar searah jarum jam. Tapi ini permasalahannya adalah dia diketahui posisi akhirnya, nggak tahu posisi awalnya berapa. Nah, ini sama prosesnya, kita simpan dulu sudut putarannya min 15. Terus yang disimpan kalau sebelumnya tadi X awal, ini X akhir kita simpan di X2, Y2, 3 dan 4. Kemudian posisi akhir kita tulis P2. Jadi P2 ini adalah posisi akhir. Ini posisi akhir. Dan ini S2 ini adalah X aksen, dan ini Y2 adalah Y aksen. Ini posisi akhir adalah ini P aksen.
Oke, dari sini kita bisa lihat posisi akhirnya di 34 P aksen benar ya, sesuai dengan soal. Terus kemudian P2 theta sudut putar tadi perlu kita ubah lagi dulu ke dalam bentuk radian, karena dia hanya bisa mengolah dalam bentuk radian, sehingga menjadi theta dalam radian adalah sebesar min 0,26. Jadi min 15 itu dalam bentuk derajat, itu jika diubah ke dalam bentuk radian menjadi min 0,26. Sekian. Terus kita buat lagi materi rotasinya seperti tadi, sama NP cos theta min sin sama dengan formula ini. Kita buat ulang lagi. Sekali lagi, kalau teman-teman masih bingung dengan pengelolaan bagaimana menggunakan matriks menggunakan library NumPy, nanti akan ada di link deskripsi cara penggunaannya. Nanti akan merujuk langsung ke dokumentasi dari NumPy-nya untuk pengelolaan matriks. Nah, kemudian kita bisa lihat materi rotasi seperti ini. Nah, teman-teman, karena ini yang diketahui ini kita adalah akhirnya, bukan posisi awalnya, maka rotation matrixnya kita inversekan atau kita balikkan, atau kalau itu bilangan non matrix kita bilang sepernya, dengan cara atau kita inversekan. Ini inversekan itu library yang digunakan adalah linear algebra dot inverse punyanya NumPy. Kita inversekan, dan kemudian hasil inverse-nya adalah ini, inverse matrix rotasinya. Kebetulan rotation matrix atau matrix rotasi itu sifatnya adalah ortogonal. Ortogonal adalah matrix yang inverse dan transposnya itu nilainya sama. Jadi menginverse dari matrix rotasi ini sama aja seperti kita mentranspose dari matrix ini. Transpose tahu ya teman-teman ya, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nanti kalau masih bingung silakan dibuka lagi buku-buku SMA-nya, atau mungkin juga bisa cari di YouTube ini tentang seputar transpose dan inverse. Tapi yang jelas ini kita inversekan karena tadi kita butuh yang dicari adalah XY-nya. Jadi dengan kata lain kan, yang matriks rotasi ini pindah dari sini pindah ke kiri, otomatis akan jadi sepernya atau inverse-nya. Setelah dapat inverse-nya, setelah kita dapat inverse-nya, kita kalikan dengan P2 atau posisi akhir untuk memperoleh posisi awal, sehingga didapatkan nilai 1,86 posisi awalnya dan untuk X, dan 4,6 posisi awalnya untuk Y. Oke, itu teman-teman tidak susah, dan saya yakin teman-teman bisa coba juga di rumah, di komputer masing-masing, di laptop masing-masing, baik menggunakan Jupyter Notebook atau IPython atau Google Colab atau mungkin yang lain juga. Ini teman-teman bisa, saya saran diketik sendiri. Saya tidak akan memberikan link untuk mendownload soft copy-nya, karena nanti teman-teman kalau hanya copy paste, hanya salin dan tempel, itu tidak membuat teman-teman terbiasa untuk mengcoding. Jadi walaupun hanya menyalin, tapi membaca dan mengetik itu lumayan salah satu bentuk dari pembelajaran, biar teman-teman minimal jadi terbiasa bahwa cara ngetik Python seperti ini dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa disalin ini dengan menggunakan video ini, tapi saya sekali lagi tidak akan memberikan link untuk mendownload code-nya. Oke, itu dari saya. Setelah ini kita akan masuk rotation matrix 3D di video berikutnya dengan nama video otomatis rotation matrix 3 dimensi, dan diawali nanti otomatis seputar penurunan rumusnya dulu, baru ke code-nya, dan juga sama akan dibagi menjadi 2 part 1 dan part 2. Oke teman-teman, demikian dari saya. Bisa ya nyoba sendiri? Salah, gengsi loh. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di